Berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, buku Rekonstruksi Nasionalisme, Jati Diri Bangsa, Merajut Nusantara untuk Mewujudkan Perdamaian Dunia, selesai ditulis. Rekonstruksi nasionalisme diawali bangsa Indonesia untuk kembali dari pemahaman nasionalisme yang positivistik menjadi pemahaman nasionalisme dengan pemahaman melalui rasa dan karsa. Rekonstruksi nasionalisme yang dimaksud adalah mengembalikan pada makna yang sebenarnya untuk mencintai tanah air Indonesia, khususnya yang gagal paham, gagal fokus, gagal nalar tentang NKRI. Langgeng Purnomo mengajak kita semua. Kalau kita lihat sungai di Jakarta, sungainya sangat keruh. Tapi kita kalau lihat mata air di mana asal sungai itu ada, maka itu sangat kita dambakan. Nah, menurut saya buku Pak Langgeng ini termasuk mata air. Dan ini momentumnya juga sangat luar biasa. Sekarang hari lahir Pancasila dan juga ini di Gedung Sumpah Pemuda. Jadi Pak Langgeng memiliki konsep untuk merekonstruksi dari aspek apa? Aspek jiwa, ya, jiwa nasionalisme. Jadi yang direkonstruksi jiwanya. Mungkin ada slide yang bisa ditampilkan saya kemarin untuk mempermudah. Ya. Ya, nah dari sini saya melihat bahwa karya Pak Langgeng ini saya lihat dari 3 aspek, ya, ontologis, epistemologis, dan aksiologis. Ini suatu hal yang orisinal, baru, ya. Artinya apa? Terutama misalnya kekayaan pengalaman beliau bertugas selama mulai dari Aceh, dari mana-mana, dan seluruh bidang konkret yang dihadapinya, maka kemudian melahirkan sebuah model, yakni bagaimana kebenaran itu diperoleh tidak hanya melalui teks, tapi juga kontekstual, tadi yang disampaikan oleh Bapak Kapolri juga. Selamat siang, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati kalangan Mabes Polri, Polda Metro Jaya, para tokoh masyarakat, tokoh agama, pecinta tanah air. Saya ucapkan selamat kepada Pak Langgeng atas bukunya. Saya mengibaratkan bahwa sebetulnya yang kita butuhkan adalah air, mata air, ya, tadi sudah disebutkan, ya, mata air. Jadi kalau kita lihat sungai di Jakarta, sungainya sangat keruh. Tapi kita kalau lihat mata air di mana asal sungai itu ada, maka itu sangat kita dambakan. Nah, menurut saya buku Pak Langgeng ini termasuk mata air. Dan ini momentumnya juga sangat luar biasa. Sekarang hari lahir Pancasila dan juga ini di Gedung Sumpah Pemuda. Jadi Pak Langgeng memiliki konsep untuk merekonstruksi dari aspek apa? Aspek jiwa, ya, jiwa nasionalisme. Jadi yang direkonstruksi jiwanya. Mungkin ada slide yang bisa ditampilkan saya kemarin untuk mempermudah. Ya. Ya, nah dari sini saya melihat bahwa karya Pak Langgeng ini saya lihat dari 3 aspek, ya, ontologis, epistemologis, dan aksiologis. Ini suatu hal yang orisinal, baru, ya. Artinya apa? Terutama misalnya kekayaan pengalaman beliau bertugas selama mulai dari Aceh, dari mana-mana, dan seluruh bidang konkret yang dihadapinya, maka kemudian melahirkan sebuah model, yakni bagaimana
kebenaran itu diperoleh tidak hanya melalui teks, tapi juga kontekstual, tadi yang disampaikan oleh Bapak Kapolri juga. Nah, jadi kontekstual di sini termasuk kalau dalam ilmu ketimuran, maka ada istilah tadi melalui pendekatan rasa, ya rasa. Kita bisa ikut tidak hanya kognisi, tetapi dengan pendekatan rasa. Nah, di dalam aspek ini bukunya Pak Langgeng jelas secara ontologis yang paling dasar dan yang harus menjadi semua kita kembali kepada rel menuju mata air ya. Mohon maaf ke air mata. Soalnya kalau mata air menjadi rusak, kita jadi air mata ya, begitu ya. Ya, adalah keimanan dan kemanusiaan. Ini yang khas dan yang mungkin simpel dan mungkin dibutuhkan menjadi panduan termasuk generasi milenial. Ingin klausul yang mudah gitu kan. Atau mungkin juga tidak hanya generasi milenial, seluruh siapapun profesinya apapun, jabatannya apapun, cobalah untuk kembali kepada keimanan dan kemanusiaan. Jadi keimanan yang tidak bertentangan dengan kemanusiaan. Tentu dengan demikian maka kita bangsa Indonesia dengan berbagai keimanan itu akan tetap guyub rukun walaupun berbeda agama. Saya ingat ulama-ulama Pakistan dan itu belajar Pancasila ke UGM itu pernah. Ya, belajar Pancasila ke Indonesia. Mereka satu agama tapi perang terus. Ya, kita multi agama, alhamdulillah bisa damai. Ya, jadi memang ibarat kita kapal yang besar, sangat besar, kapal Indonesia 1/8 keliling bumi, kita kadang sulit mungkin menilai. Dan penilaian kita, siapapun dari pejabat maupun rakyat, itu akan menilai sendiri-sendiri bagaimana hidup, bagaimana Indonesia itu. Nah, tapi kalau kita kemudian dengan panduan yang lebih sederhana, dengan keimanan dan kemanusiaan, kalau kita masing-masing mengaplikasikan sesuai profesi kita ini, maka ya insya Allah kita akan menemui kehidupan yang lebih baik dalam kehidupan pribadi maupun kehidupan berbangsa dan bernegara. Ini yang mungkin yang menurut saya yang utama, yang khas dari buku ini. Jadi katakanlah kalau ada Pancasila, ya ini tidak bermaksud Dwisila bukan ya, tetapi ini tentu selaras semua dengan tadi pilar bangsa atau konsensus Pancasila, undang-undang dan semuanya, yakni keimanan dan kemanusiaan sebagai sebuah hal yang mudah diingat, tinggal direfleksikan dan dilaksanakan dalam kehidupan konkret. Nah itu mungkin pesan yang agar rekonstruksi terjadi dan kesadaran kita sebagai bangsa terjadi perlahan-lahan dengan berbagai sistem, mudah-mudahan dengan keimanan dan kemanusiaan baik secara personal maupun sistem bisa memperbaiki kondisi bangsa kita sesuai cita-cita para pendiri bangsa. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Darso. Baik, mungkin setelah ini sebelum kita lanjut ke Bu Desi, mungkin teman-teman yang ada di Zoom ataupun di streaming dan juga yang ada di sini, setelah ini kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Jadi